شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya mulai tema, ana ingatkan ada amalan yang sangat istimewa setelah tasyahud, setelah tahajud sebelum subuh, yang banyak dilewatkan oleh kaum muslimin. Ringan, mudah, tapi berat di dalam timbangan, sangat dalam di dalam cintanya Ar-Rahman, yaitu baca istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu istighfar. Makanya antum jangan lewatkan sebelum subuh 5-10 menit antum berbanyak baca istighfar. Dan istighfar itu bisa astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau istighfar yang paling puncak adalah sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu, dan seterusnya. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, semua kita akan mengalami kematian. Ada yang dekat, ada yang jauh. Seperti saya ini mungkin agak jauh. Ya. Yang namanya mati lebih, bisa aja antum lebih dulu dari saya, atau saya lebih akhir dari antum. Insyaallah, gitu ya. Biar lama dakwah di Batam, kan antum kan nggak dakwah. Jadi lama-lama juga repot antum. Ya. Baik. Perjalanan hidup manusia meskipun pendek, berliku-liku di dalam rangka untuk menempuh jalan satu, yaitu kematian. Ta'addadatil asbabu fal mautu wahidun faman lam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Berbagai sebab kematian, mati itu satu. Siapa yang tidak mati dengan pedang jihad, mati dengan cara lain. Ada yang mati ketabrak mobil, motor, lalu lintas, dan ini lebih banyak daripada mati di jalan Allah. Anjib, banyak orang yang takut mati jihad, mati fisabilillah, tapi enggak takut sama sekali mati di jalan lalu lintas, mati tawuran, bahkan mati begal, mati rampok. Dan tubuh kita memberikan peringatan. Lihat muka kita pelan-pelan keriput seperti jeruk purut, dan lambat laun kekuatan kita menyusut. Rambut, kulit, lambat laun kisut dan kusut. Seperti yang dikatakan Ali, lambat laun
Yang kita inginkan putih malah menghitam, yang kita inginkan hitam malah memutih. Contohnya, rambut yang kita inginkan hitam memutih, yang kita inginkan putih malah coklat semangka. Contoh gigi, contoh kulit. Dan suatu ketika semua kita akan dikubur di padang rumput. Ikhwas sekalian, perjalanan akhirat itu sangat jauh, buktinya nggak ada yang bisa balik. Ada orang Batam yang balik, Pak? Nggak ada. Perjalanan dunia sejauh apapun kembali. Haji 40 hari kembali. Ke Amerika, ke Soviet kembali. Dan perjalanan dunia itu dibutuhkan kaki kuat. Makin kuat, makin lancar. Perjalanan akhirat dibutuhkan hati kuat. Makin kuat, makin lancar. Makanya betul kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Gak tahu kita nanti ketemu atau ada yang mampir. Semua kita nanti akan bertanya-tanya, menanyakan, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Menanyakan teman kajian, teman sholat berjamaah. Maka dari sinilah akhirnya kita itu mendapatkan pentingnya mengingat kematian. Kenapa? Karena mengingat kematian itu banyak sekali faedahnya. Di antaranya membersihkan hati yang telah kusut. Tumbuhnya kesadaran untuk kembali ke akhirat. Menghidupkan rohani yang sudah berkarat. Menggugah semangat ibadah yang sudah sekarat. Menumbuhkan keimanan dan ketaatan yang telah mengendor. Menguatkan tekad untuk bertaubat dan membentuk pribadi tangguh dan qanaah. Makanya kata para ulama ketika menjelaskan hadis Rasulullah, aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan, yaitu al-maut. Kenapa Pak menghancurkan kelezatan? Saya tanya aja, antum sedang makan paling enaknya apa di sini paling enak? Seafood. Terus apa lagi? Apa? Yang itu yang apa? Ayam diasem-asemin itu? Apa? Ikan. Terus antum dibisikin malaikat, Mas, kamu besok mati. Kira-kira lezat enggak itu? Wallahi hambar. Atau ada yang memberikan kabar pasti antum minggu depan mati. Hari Senin jam 12 siang. Kira-kira seminggu ini lezat enggak makan? Enggak ada. Ya. Makanya hikmahnya mati itu nggak diberitahu itu. Kalau antum diberitahu seminggu nggak kerja, nggak makan, nggak aktivitas, yang ada keliling aja sama tetangga sama saudara ngundang, Mas, tolong datang ya minggu depan gue mati. Nah, itu, masya Allah. Sehingga dari sini kata Abu Ali Ad-Daqqaq, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian maka akan mendapatkan 3 kemuliaan.
Yang pertama, bersegera untuk taubat. Ibadah pun itu jadi serius. Yang kedua, makanya semangat ibadah. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita, sholli sholata muwaddi', sholatlah seperti orang yang mau pisah mati. Karena pasti khusyuk, semangat. Antum kalau punya perasaan jangan-jangan asar nanti mati, subuh ini dan kajian ini pasti hadir. Gitu. Tapi kalau pingin masih ada perasaan 1000 tahun lagi masih hidup, apalagi harapan-harapan dunia masih menganga, dan dihiasi setiap hari tulul amal wa taswif, panjang angan-angan dan suka menunda-nunda, maka jiwa yang ketiga, faedah yang ketiga, hati qanaah itu enggak ada. Makanya orang yang mengingat kematian akan memiliki sikap segera bertaubat, hatinya qanaah dan semangat untuk ibadah. Sehingga Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas, ayyul mu'minina akyas, mukmin mana yang cerdik dan cerdas? Qala aksaruhum lil mauti dzikra, manusia yang paling banyak mengingat kematian. Itu cerdik. Makanya dari sekalian, orang yang cerdas itu orang yang sekarang bukan nilainya komlot S2, S3. Orang yang cerdas itu bukan orang yang IQ-nya tinggi, tidak. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Itu cerdas. Dan betul Pak, orang yang paling banyak mengingat kematian itu kecerdasannya akan tumbuh, kesadarannya akan tumbuh. Keinginan untuk berbuat baik itu melaju tinggi, dan keinginan orang berbuat jahat itu akan melemah. Cerdas itu orang. Yakin kok, anak seyakin-yakinnya orang yang ingat mati itu nggak sempat mancing. Betul. Apalagi ngodak janda. Gitu. Jangan melototin gue, ngapain lu melototin saya? Oke. Makanya Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang nekat mati kecuali 3. Orang yang bodoh tentang kehidupan setelah kematian. Yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir sehingga bunuh diri. Yang ketiga, ini yang baik, orang yang rindu ketemu Allah. Makanya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Nggak akan mungkin syirik, amal solehnya dikencengin dan rindu terus ketemu Allah. Gitu. Ya kayak antum rindu pengen pulang kampung itu loh Pak, kayak apa sih kan gitu, yang hari-harinya waduh kapan beli tiket, wah nanti persiapan apa, bekal apa, pikir itu pulang kampung malah ngutang di kampung, itu parah. Yang dipikirin orang pulang kampung itu beli tiketnya kapan, bekal-bekal yang dibawa apa, nyenengin orang di kampung, syukur-syukur bisa pamer di kampung, kan gitu. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil, jadilah orang itu seperti perantau atau mampir gitu loh di dunia ini. Jangan pernah ada niat tinggal permanen di dunia, nggak bakal permanen. Permanennya gimana? Semua itu rumah hunian kita itu HGB, kan gitu.
hak milik nanti dimiliki anak cucu. Gitu. Kalau enggak dimilikin bank. Kan gitu. Gadai yang ada itu hak guna bangunan, habis itu kita mati. Apanya yang kita harapkan? Makanya di sini dikatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika, kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lewat daripada itu. Dan bandingkan umur di kuburan, bandingkan umur di akhirat, Pak. Makanya kata Abdullah ibn Aizar, wahai manusia, sesungguhnya kamu punya dua hunian, satu hunian di atas bumi, satu hunian di bawah bumi. Lalu ada orang yang bertanya, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi? Berapa lama tuh? Kira-kira 10. Alhamdulillah. Ya kalau gitu jangan kawin lagi, 10 tahun. Antum berapa? 15. Ya, alhamdulillah. Antum berapa? 5 tahun. Ada yang kurang 2 tahun lagi, ya Allah. Coba. Dan berapa lama kamu tinggal yang di bawah bumi? Sampai kiamat. Taruhlah, andaikan kiamat itu kurang 1 juta tahun. Di antara kita ada yang mati hari ini, berarti kuburan tok 1 juta, Pak. Bandingkan dengan dunia. Sementara rumah kamu perindah, jendelanya, pintunya, perabotnya, dikasih pendingin untuk musim panas, pemanas untuk musim dingin, sementara kamu datangin hunian yang di bawah bumi, kamu hancurkan dengan amal-amal yang ada. Cerdas nggak? Makanya dari situ, Pak, tadi itu, siapa orang yang paling cerdas? Orang yang paling sering ingat kematian, cerdas ini. Masa rumah hunian yang di atas bumi yang cuman kita tinggalin 10-15 tahun, kita perbaiki pintu jendelanya, kita lengkapi isi perabotnya, kita kasih pendingin pemanas, sementara hunian yang di bawah bumi yang itu lebih abadi kita hancurkan. Cerdas enggak antum? Enggak. Makanya betul kata Abu Darda, siapa yang banyak mengingat kematian, maka akan sedikit sifat hasadnya dan akan sedikit sikap melampaui batasnya. Hasad ngapain? Nggak ada faedah. Ujung-ujungnya mati kok. Mobil yang kita iriin, rumah mewah yang sekarang kita pinginkan, kemudian karir yang kita gadang-gadang, habis punah, semuanya akan kita tinggalkan dan akan diputus dengan kepunahan dan kematian. Yang abadi itu akhirat. Itu. Makanya di sini ditegaskan oleh Allah, fal yanzuruna illa as-sa'ah. فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. Yang tidak lain adalah kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil kematian, kiamat besar nanti kita semua akan pingsan diguncang, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Hancur, semua mengalami kehancuran. Gak ada yang lewat. Kullu man 'alaiha fan. Semua pasti fana. Makanya Allah ingatkan juga, Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Kita lari dari kematian dengan obat nggak bisa menyelamatkan. Kita menyelamatkan diri dari kematian dengan membangun bungker-bungker kuat, tidak akan bisa melindungi. Bahkan Allah menegaskan, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian akan disusul kematian. Jadi mati itu yang nyusul kita, bukan kita nyusul kematian. Meskipun kamu berada di dalam gedung yang sangat kekar, musyayyadah. Makanya walikulli ummatin ajal, kata Allah, setiap umat ini ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa diakhirkan, didahulukan. Dan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan mencicipi dha'iqah, dhauq, seperti kita nyicipi makanan, dha'iqatul maut. Thumma ilayna turja'un. Tapi hadirin sekalian, ketahuilah, kematian itu dirindukan setiap mukmin, kesenangan seorang mukmin. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, tuhfatul mu'min al-maut, prasmanan paling sedapnya mukmin adalah kematian. Masya Allah. Kenapa? Karena antara mustarih dan wa mustarah minhu, imma istirahat atau diistirahatkan. Rasulullah ditanya, mal mustarih wa wal mustarah minhu, siapa yang istirahat dan siapa yang diistirahatkan? Kata Rasulullah, al-abdul mu'min yastarihu, seorang hamba mukmin ketika mati istirahat min nasabid dunya, dengan capeknya dunia, dari capeknya dunia, capek. Masya Allah, hidup ini sebetulnya capek. Antum enggak pingin mati karena belum jelas surganya aja. Wallahi kalau jelas Pak, antum semua merindukan. Antum gimana enggak capek? Kerja wira-wiri, antar jemput sekolah anak wira-wiri, tidur aja capek itu loh Pak, tidur itu. Belum lagi penyakit dengan warna-warninya, bersosial dengan berbagai macam pelanginya, maju dikit dangdutan, mundur dikit jogetan, tetangga depan imam tahlilan, samping dukun, belakang bandar judi. Enaknya apa itu? Itu dunia. Makanya seorang mukmin ketika mati istirahat min nasabid dunya. Wal abdul fajir, seorang hamba yang lacur jahat, yastarihu minhu al ibadu wal biladu wasyajar wad dawab, istirahat darinya hamba, negeri, pohon dan seluruh hewan melata. Senang kalau ada orang bercacat itu mati. Hamba senang, negeri senang, pohon senang, dan juga berbagai macam hewan melata, yang kecil, yang sedang, yang besar, senang. Bagaimana enggak senang? Gajah di hutan yang selama ini terlindungi dengan hutan-hutannya dibabat oleh orang jahat. Ekosistem dirusak sehingga serangga-serangga predator itu hilang. Senang kalau mati dia itu. Makanya mustarih wa mustarah minhu. Makanya jangan sampai kita itu menjadi bagian kalau mati disenengin oleh
Hewan-hewan itu kalau mati disenengin oleh tetangga, kalau mati disenengin oleh manusia, kalau mati kita itu disenangi oleh seluruh makhluk yang ada ini karena kejahatan kita. Karena dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kerjanya tunggang rusak daratan dan juga lautan. Makanya ikan juga senang, burung juga senang. Itu karena apa? Kerjanya cuman meletin, mulutin apa? Burung. Seneng tuh. Ikan juga seneng karena dipancing lepas lagi. Coba, Masya Allah, itu mulutnya udah berdarah-darah, dilepas lagi. Coba kalau antum yang dipancing itu, terus dilepas lagi, itu ngilunya seminggu tau. Ikan nggak ngomong aja itu. Coba kalau ngomong lu ditempelin gitu. Tuh. Makanya disinilah diri sekalian, Rasulullah ketika ditanya ayyun nasi khair, ya Rasulullah, manusia yang paling terbaik itu siapa? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya baik kelakuannya. Nah gitu loh Pak, yang baik antum jadi orang itu, biar matinya itu ditangisin oleh makhluk-makhluk itu, bukan dikembirakan, disenengin oleh makhluk itu. Fa ayyun nasi syarrun, manusia yang paling buruk itu siapa ya Rasulullah? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang umurnya jahat kelakuannya. Itu ya. Ya contoh aja Pak, antum ana tanya, ada dukun di komplek antum terus mati, seneng nggak antum? Wah, seneng nggak? Kok nggak ngomong loh? Itu seneng. Lagi, ada bandar judi online di kampung antum mati, seneng nggak? Seneng. Polisi aja seneng, nggak usah nangkep. Ini Pak, jangankan mereka mati, baru ditangkap di penjara aja kan kita senang semua. Alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan kagak balik. Gitu. Bagaimana kalau dia mati? Makanya dari sinilah seorang mukmin ketika kematian hadir, maka kecintaan kepada Allah, harapan kepada Allah, harapan kepada amal soleh itu tumbuh. Makanya ketika kita itu mati dianjurkan husnudzan billah. Makanya muncul sikap man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang senang ketemu Allah, Allah juga senang ketemu dia. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang enggak suka ketemu Allah, Allah juga enggak suka. Tuh ya, Masya Allah. Nah sekarang hubungan jasad dengan ruh. Sampai jam berapa Pak? Suruknya jam berapa? 6,5. Oh berarti kayak di Jakarta dong. Ya sama ya? Kok bisa sama ya? Kan jauh. 6.12. Oh, Jakarta itu 6,4, 6,5. Berarti di sini harusnya lebih akhir. Tuh, ya. Nanti insya Allah sampai jam 11 lah kita kajian. Mantap loh. Kagak mancing dong. Aduh, parah. Oke, lanjut. Berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para sahabat dan dalil logika bahwa an-nafsu jiwa adalah ini perbedaan antara nafsu dengan ruh, an-nafas dengan ruh. Bahwa an-nafas dengan ar-ruh itu berbeda. Ruh adalah materi bangsa cahaya, berkedudukan tinggi, lembut dan sangat ringan. Ini kan kita bahas ruh, ini kan tadi ruh setelah kematian. Kita bahas ruh dulu. Hidup dan bergerak, makanya mengalir di dalam tubuh. Berbaru dalam inti anggota tubuh,
dan menyebar di dalamnya seperti menyebarnya air di dalam pohon. Jadi ruh menyebar di dalam tubuh kita itu seperti menyebarnya air di dalam pohon, semua rata. Makanya yang dicabut itu bukan an-nafas tapi apa? Ar-ruh oleh malaikat. Menyebarnya minyak pada biji zaitun, ya, zaitun itu ada minyaknya kan, seperti itu ruh itu. Dengan adanya minyak yang ada di dalam buah zaitun, zaitun itu hidup, gitu. Atau menyebarnya api pada arang, selagi inti anggota tubuh masih sanggup menampung penyebaran ruh yang lembut dan halus, maka jasad tersebut masih tetap hidup. Ini diceritakan di dalam kitab At-Tahzib Asy-Syarah Tahawiyah dan juga kitab Majmu' Rasail Ibnu Rajab dan risalah Ahwalul Qubur tentang hakikat ruh. Makanya gini Pak, ruh itu sebelum masuk ke dalam tubuh manusia itu namanya ruh. Ketika menyatu dengan tubuh manusia dan menghasilkan kehidupan, itu namanya nafas. Makanya kita dianjurkan jihad bi amwalikum wa anfusikum, yaitu apa? Jasad yang hidup bersama ruh itu nafas. Tuh. Nah, hubungan jasad dengan ruh itu ada 5. Yang pertama, keterkaitan ruh dengan badan pada saat alam kandungan. Makanya sebelum ditiup nggak ada ruhnya. Makanya siapa yang meniupkan? Malaikat. Bersama itu Allah sertakan 4, ajalnya, rizkinya, amalnya, dan bahagia tidaknya, sa'idun wa saqi. Ini itu. Nah, pada saat itu ada kehidupan, tapi kehidupan di sini berbeda. Makanya kandungan dengan dunia beda. Coba aja di kandungan nggak ada lapangan bola, nggak ada tenis, nggak ada juga apa mall, tapi bisa hidup dan nggak pernah makan. Dalam konteks di sini mulut, Allah berikan cara makan 9 bulan. Makanya dari situ Pak, sangat logis kalau di sana itu ada alam kubur. Yang kita nggak ada mall, nggak ada restoran bisa hidup. Bagaimana cara Allah? Itu. Dan lebih masuk akal lagi, di sana ada kehidupan setelah kematian, yaitu apa? Akhirat. Abadi, tuntas. Tuh, makanya kalau kita bikin menonjol, di kandungan itu meskipun roh sudah bersatu dengan jasad, tapi rohnya lebih menonjol daripada jasadnya. Tapi kalau dunia, jasad lebih menonjol daripada rohnya. Makanya hidup dunia itu materialistis banget. Itu kan gitu. Makanya orang itu lebih tertarik dikasih uang makan daripada dikasih kajian. Karena berasa. Sehingga mereka itu cukup berani antrian dari sebelum subuh untuk antri bagi-bagi BLT. Dan tidak ada antrian untuk sholat subuh. Karena jasmani lebih menonjol. Kadang-kadang jangankan antrian, masjid besar banget itu satu sop aja nggak lengkap. Nggak perlu kalau hadis Rasulullah itu nggak perlu undian. Karena Rasulullah kan mengatakan, lau ya'lamun nasu ma fis saffil awal wan nida summa la yajidu illa istahamu alaihi. Andaikan orang itu tahu rahasianya saf pertama dan azan tidak dapat kecuali dengan cara undian, maka dia akan undian. Ini sampai salam nggak perlu undian, masih kosong. Bahkan Pak, Masya Allah, kadang-kadang masjid besar itu seperti dalang main wayang, cuman kebalik aja imamnya di depan.
Dalangnya ini kalau wayang di belakang. Persis seperti wayang kulit nempel tembok. Ya Allah itu. Dan bahkan di pintu belakang nggak kelihatan tuh jamaahnya, saking besarnya masjidnya dan saking sedikitnya ini jamaahnya. Itu untuk ngelihat pakai keker kali. Ya seperti itu kenyataan. Masya Allah. Tapi kalau di alam kubur, Allah tonjolkan lagi rohaninya. Jasadnya dimatikan. Makanya Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam yablah illa ajbud danab. Setiap unsur anak Adam jasadnya itu hancur kecuali syaraf tulang ekor. Minhu yurakkabul insan. Dari situ Allah nanti hidupkan manusia. Allah rakit lagi manusia. Makanya betul ada penelitian Pak yang dilakukan oleh arkeolog terhadap jasad syaraf tulang ekor yang mati 300 tahun yang lalu. Itu tulang syarafnya, tulang ekor persis seperti masih hidup, enggak mati, enggak mengalami kematian. Shadaqa Rasulullah. Masya Allah. Illa ajbudanab. Masya Allah. Nah nanti kalau sudah di alam akhirat, Allah kuatkan jasmani rohaninya, makanya nikmat maksimal. Maksimal. Makanya Allah kasih kekuatan lagi-lagi dalam berhubungan itu mi'ata rajulin, 100 orang coba. Itu. Makan nikmat terus, enggak pernah buang hajat. Enggak pernah keringat karena maksimal. Itu. Makanya jangan tukar kenikmatan dunia ini akhirat dengan dunia. Antum tertarik sama bencong, ya Allah, gimana mikir dengan firman Allah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran uruban atraba li ashabil yamin sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Inna ansha'nahunna insya'a. Nanti saya akan ciptakan perempuan asli surga. Faja'alnahunna abkaran, saya jadikan terus perawan, uruban atroba, sama kecantikannya, sama umurnya, sama penampilannya, sama semuanya akhlaknya. Enggak ada hasad, enggak ada iri. Masya Allah. Enggak ada orang yang itu cantik tapi pendek, enggak ada. Ya, ini cantik tapi hitam. Ya, itu putih tapi jelek, enggak ada. Semuanya ideal. Uruban atroba itu kalimat semuanya ideal. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Masya Allah. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang muttaqin itu keselamatan total, mafaza. Enggak ada yang noda sedikit pun. Semuanya selamat tanpa noda, semuanya enak tanpa celah. Ya, mafaza. Hada ini inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa anaba wa kawa'iba hadaik. Taman-taman rindang bagus untuk nyantai. Wa kawa'iba atraba, gadis-gadis yang sintel bahenol sama rata-rata. Loh kan. Kawa'ib, apa artinya kawa'ib? Sintel. Itu, Masya Allah. Enggak ada ya krempeng, enggak ada. Ya, enggak ada, semuanya utuh. Ya Allah. Antum tukar sama bencong. Aduh, mikir. Astagfirullah, mikirnya gimana itu? Nas'allahu al-afiyah. Gitu ya. Makanya
كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah umpamakan ka'annahunnal yaqut wal marjan. Masya Allah, perempuan ka'annahunnal yaqut wal marjan, itu hurum maqsuratun fil khiyam fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada bidadari yang Allah khususkan untuk di kemah-kemah. Masya Allah. Oh, coba. Dan kita itu nanti minimal dikasih oleh Allah perempuan penghuni asli surga itu 2 plus istri dunia. Kalau 1 tambah 2 berarti 3 minimal. Kalau 2 tambah 2 berarti minimal 4. Gitu. Kalau 2 tambah 3 berarti minimal 5. Gitu, Masya Allah. Paham nggak? Gak ada yang paham nih. Belum balik, belum tamyiz, ya. Itu. Nah, keterikatan yang kedua sudah ya, dunia tadi. Ketiga, udah selesai. Nah, keterikatan yang kelima itu jasmani dengan roh ketika mimpi. Makanya ketika mimpi roh kita itu lepas, tapi tidak total. Makanya balik lagi. Makanya doanya ketika kita mau tidur apa? Ya Allah, kalau engkau lepaslah. Nah kan gitu, lepas. Kalau balik, jaga lagi. Maka jagalah dalam keadaan Islam. Itu. Ini jasmani dan rohani. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di sini adapun posisi ruh setelah mati seperti yang dijelaskan oleh Imam Hannad bin Suri bahwa roh Fir'aun dan bala tentaranya berada dalam perut burung hitam dilepas ke dalam api neraka di pagi dan sore hari. Roh orang-orang yang mati syahid berada di perut burung berwarna hijau, dan roh orang-orang kaum muslimin yang meninggal sebelum balik berupa burung kecil yang dilepas dan mencari makanan di surga. Sesungguhnya roh pada saat mati dan lepas dari badan lalu ditarik, maka dia berada dalam al-barzah sesuai dengan kondisinya. Roh para nabi berada dalam rafiqul a'la. Roh orang-orang mati syahid berada di perut burung warna hijau. Roh orang-orang mukmin berupa burung yang bertengger di pohon-pohon surga. Tapi ada yang ditahan di depan pintu surga karena punya utang nggak dibayar. Roh anak-anak kaum muslimin berada di surga yang disusui oleh wanita penghuni surga, atau berada di atas gunung surga bersama Nabi Ibrahim dan Sarah. Dan roh orang-orang kafir berada di Sijin. Makanya inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin, dan seterusnya. Itu ya, ini kondisi roh. Saya kira sudah cukup. Nah, sekarang masih ada waktu? Masih ya. Kita jelaskan sakaratul maut. Saya bacakan terjemahan dari ungkapan para ulama hakikat sakaratul maut. Adapun, ketahuilah bahwa pedihnya sakaratul maut tidak bisa dirasakan secara persis kecuali orang yang pernah mati. Antum belum mati kan? Ya udah, tunggu aja. Kayak saya dulu dialog, ditantang orang ingkar siksa kubur. Akhirnya saya datang, kita dialog. Ya, dalilnya ringkih sekali. Ya, kita sampaikan Al-Quran dan Sunnah. Ya, gak bisa bantah, tapi ngeyel. Habis dialog mati sebulan. Anak bilang ini dalil yang paling kuat. Mati dia, Masya Allah. Habis dialog mati, kata disampaikan cuman Ustaz yang dialog sama antum kemarin mati. Yang mana? Yang anti siksa kubur. Oh, alhamdulillah udah dapat dalil, udah namanya gitu. Maksudnya alhamdulillah dapat dalilnya kan gitu.
Kadang orang ngeyel, mana ada siksa kubur? Anak bongkar bolak-balik kuburan juga kagak pernah tuh pentungnya ini malaikat ketinggalan. Itu coba kalau orang kafir sama mukmin dikubur dalam satu kubur, yo gimana tuh malaikat nyiksanya? Jadi logika yang nggak logis. Dan itu bisa dibantah. Ente tidur satu bantal sama istri antum, mimpinya beda. Itu kan gitu, ya kan gitu. Yang satu istri ngimpi mau kondangan nggak dapat duit amplop, yang antum ngimpi kawin lagi. Masya Allah, satu bantal padahal. Itu nggak saling tahu juga, ya nggak? Kok nggak ngiyain? Gitu, ini biar melek aja loh ente. Mereka yang belum merasakannya hanya bisa mengkiaskan dengan kepedihan lain yang pernah dialaminya. Ya, kita coba logika yang kita bangun gini aja, Pak. Kalau kita disabet dengan pedang, itu jeritnya kayak apa, perihnya kayak apa. Padahal pedang itu baru menyentuh roh. Bagaimana roh itu kalau dikelupas? Bagaimana ketika sekarang ini nyampe pada inti rohnya? Maka adapun dasar analisa berangkat dari pengkiasan bahwa semua yang tidak bernyawa tidak mengalami rasa sakit, maka makhluk yang bernyawa yang merasakan sakit adalah nyawanya. Jika anggota badan terkena luka atau terbakar, maka rasa sakit akan menyebar ke nyawa. Rasa sakit merasuk ke dalam daging, darah, dan semua anggota badan, sementara mengenai nyawa hanya sebagian rasa sakit. Bayangkan bila rasa sakit tersebut menyerang inti nyawa, inti roh, maka betapa perih dan pedihnya. Pedihnya sakaratul maut adalah sakit yang langsung menyerang inti roh, lalu menyebar ke seluruh anggota badan, sehingga semuanya merasakan perihnya sekarat. Tidak seperti seseorang yang menginjak duri. Sakitnya hanya dirasakan oleh anggota badan yang terkena duri saja. Bekas luka yang ditimbulkan oleh api terasa sangat perih karena bagian-bagian dari api menyebar ke seluruh anggota badan. Maka secara lahir dan batin tidak ada bagian dari benda yang terkena api kecuali merasakannya, sehingga semua bagian dari nyawa yang tersebar di bagian dalam daging ikut merasakan. Adapun sakitnya luka terkena besi misalnya, yang terasa hanya sakit di luka saja, berbeda dengan sakit akibat serangan api, sengatan api. Rasa sakit pada saat nyawa dicabut sangat berat hingga menghantam ke seluruh tubuh, urat saraf, tulang sumsum, dan serta seluruh persendian. Bahkan seluruh pangkal rambut hingga ujung kaki merasakan sakit dan menahan kepedihan yang amat sangat. Jangan bertanya tentang kepedihan dan penderitaan pada saat sakaratul maut. Hingga para alim ulama berkata bahwa sakitnya melebihi sakit yang disebabkan sabetan pedang, lebih pedih daripada digergaji, dan lebih perih daripada badan dicabik-cabik dengan alat pemotong. Sakitnya sabetan pedang, gergajian, atau yang lainnya itu hanya menyentuh roh. Lalu bagaimana bila yang ditarik dan dicabut langsung adalah rohnya? Orang yang dipukul anggota tubuhnya masih bisa berteriak karena masih ada kekuatan dalam hati dan lisannya. Tetapi orang yang sedang sakaratul maut tidak mampu lagi untuk bersuara apalagi berteriak, karena kekuatannya sudah melemah dan kepedihan sudah sampai pada titik klimaks hingga menyayat-nyayat hati. Begitu pula seluruh jasad menahan perih dan pedih yang amat sangat, yang membuat seluruh organ tubuh menjadi lunglai dan lemas terkulai, sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk berteriak meminta bantuan. Sementara pikiran kalut dan bingung menahan derita, lisan menjadi bisu, terkunci, seluruh persendian dan seluruh ruas jari lemas terkulai. Andai kata sang mayit mampu merintih,
berteriak dan meminta bantuan untuk melupakan kepedihan, maka akan dia lakukan. Tetapi hal itu sangat tidak mungkin. Kalaupun masih tersisa kekuatan, ia hanya bisa didengar lewat suara ruh saat dicabut dan ditarik, dengan suara dengkuran dan suara sekarat yang terdengar dari kerongkongan dan dada. Semua warna kulit berubah, rasa sakit yang amat sangat menyebar ke seluruh tubuh bagian luar maupun dalam. Mata melotot, mulut terkunci rapat, ujung jari-jari menggenggam kuat, urat nadi, seluruh otot jasad membeku, dan semua anggota tubuh mulai mati satu persatu. Yang diawali dari telapak kaki yang dingin, lalu bagian betis, kemudian bagian paha. Setiap anggota tubuh mengalami sekarat dan kepedihan hingga sampai tenggorokan. Mulai saat itu putuslah harapan terhadap dunia, perhatian kepada keluarga, tertutuplah pintu taubat, yang ada hanyalah penyesalan dan kegelisahan. Makanya Allah berfirman, فَلَوْلَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ, ketika nyawa sudah hanya ada di tenggorokan kerongkongan, ketika saat itu kamu melihat malaikat mencabut nyawa. Makanya betul kata Rasulullah, innar ruha idza qubidha tabi'ahul basar, ruh itu ketika dicabut diikuti pandangan mata. Saya kira cukup ya, intinya semua manusia ketika saat mati akan bersikap seperti surat Al-Mu'min ayat 99 sampai 100, semua termasuk saya dan antum, yaitu hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un, sehingga ketika telah datang kepada salah satu di antara mereka kematian, semua mengatakan, Rabbi, kembalikan aku. Semua. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qainuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kenapa mereka itu pingin dikembalikan lagi ke dunia, dihidupkan lagi ke dunia? Barangkali masih ada kesempatan untuk amal soleh, tapi Allah tegaskan, kalla, enggak mungkin, karena kalimat putusan kematian enggak bisa dicabut dan diganggu gugat, dan setelah itu hanya ada barzakh sampai hari kebangkitan. Dan ketika dibangkitkan, yauma tublas sarair, semua rahasia-rahasia yang disembunyikan dibongkar Allah. Nas'alullah al-afiyah, mudah-mudahan kita semua dibangkitkan dalam keadaan bahagia, suada, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang dimudahkan di dalam hisab. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa hisabahu hisaban yasira, dimudahkan oleh Allah dalam hisabnya. Saya kira itu, dan insyaallah ada ngerinya su'ul khotimah, tapi bungkasannya gini Pak, ada satu ungkapan yang antum harus camkan, bahwa adapun orang yang selalu istiqomah secara zahir, tidak terus-menerus berbuat maksiat secara sembunyi-sembunyi, kami belum pernah mendengar dan mengetahui orang seperti ini berakhir dengan su'ul khatimah. Enggak mungkin. Ini dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi
yang disari dari ucapan ulama-ulama salaf di dalam kitab Al-Kabair. Kata beliau, adapun orang yang selalu istiqamah secara zahir, sholat wajib, berjamaah, ikut kajian, sedekah, peduli, ikut aktivitas dakwah, Masya Allah, terlibat tiap hari aktivitasnya ngatur mobil jenazah, ngerawat jenazah, tidak terus-menerus berbuat maksiat secara sembunyi-sembunyi. Karena ada orang yang nampak zahir itu baik, tapi Masya Allah, idza khalau bimaharimillah intahakuha, ketika bersendiri, begitu mereka khalwah, sepi bersama hal yang diharamkan Allah, paling nekat bermaksiat. Itu dihapus amalnya oleh Allah, membawa segede gunung Tihama. Kami belum pernah mendengar dan mengetahui orang seperti ini berakhir dengan su'ul khatimah. Dan su'ul khatimah banyak pemicunya, tetapi paling berat, paling dominan 4. Kata Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Syarhus Sudur. Pertama, menyanyiakan sholat. Kedua, durhaka kepada orang tua. Ketiga, kecanduan khamr, termasuk narkoba. Keempat, suka mengganggu, menodai kehormatan kaum muslimin, mukminin. Ya, termasuk pemerkosa, selingkuh dengan istri atau suami orang, itu semua menodai. Ghibah, namimah, fitnah, itu menodai semua. Su'ul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.